jamaah Majelis Maulid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah penceramah kita pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita dengarkan ceramah Maulid dengan tema Membentuk Generasi Cinta Rasul melalui peran ibu yang cerdas dan tangguh yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ustadz Kiai Haji Hikmat Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya akan yakinkan siapapun yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberlimpahan keberkahan. Yang sedang susah Allah ganti dengan kemudahan. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang gak punya duit dikasih rada banyakan. Nanti kita ngaji dalilnya tidak terbantahkan. Yang punya hutang segera Allah lunaskan. Waduh, banyak juga. Ya Allah, tapi ini majelis kelewat mulia. Nanti kita ngaji dengan dalil dari hadis maupun dari ayat Al-Quran. Kita semua diperbincangkan di dalam Al-Quran. Kita semua adalah orang-orang yang diistimewakan. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Haji Syahra Yusuf, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Abdul Quddus, Al-Mukarram wal Muhtaram terkhusus pimpinan Majlis Ta'lim Darun Nisa LPI, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Muflih Ramadhani, yang sebab beliau saya bisa hadir tempat ini. Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Hajjah Qurratul A'yun, Ustazah Hajjah Samira LC, Ustazah Hajjah Kalsum Hamzah, Ustazah Hajjah Dina, Ustazah Hajjah Azizatul Rahmi, Ustazah Hajjah Eva, dan ternyata ada sohib saya juga nih, ada Ustazah Hajjah Marhumah. Dulu saya satu kelas waktu S2 sama beliau, cuman beliau selesai, saya nggak selesai. Tapi alhamdulillah pernah sekelas. Dulu kalau nagihin iuran di kelas paling galak udah. Karena paling senior. Para ustazah, jemaah sekalian berbahagia, saya ingin langsung kepada apa yang tadi saya janjikan, bahwa kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dijamin bukan cuma dunia, tapi dunia akhirat. Dunia akhirat. Kita masuk kepada hikmah pertama di dalam Al-Quran. Tadi dibaca oleh qari kita, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ini kan pujian buat orang-orang yang mereka memegang janji teguh di hadapan Allah. Ayat ini berkaitan dengan Tolhah bin Ubaidillah. Kalau kita baca dalam tafsirnya, ini seorang yang punya cinta kelewat hebat kepada baginda Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa tangannya lumpuh karena beliau ngejagain Nabi dalam perang Uhud.
sehingga tangannya lumpuh. Ra'aitu yada Talhata allati shallat 'alaiha Rasul qad shallat. Tangannya telah menjadi lumpuh karena dia menjaga baginda Rasulullah. Tapi yang menarik, ini seorang lelaki kayaknya nggak keturunan. Dari sebab apa? Karena ngebelain baginda Rasulullah pasti dicintai oleh Allah. Siapa Allah? Dia yang maha kaya. Siapa Allah? Yang mengatur rizki kita semua. Dan pada menjelang siang ini, kita adalah orang-orang yang diistimewakan karena hadir cinta kepada baginda Rasulullah. Jemaah sekalian yang berbahagia, sampai satu waktu dia dalam keadaan pusing. Suami lagi pusing, istri datang. Ini kan berkaitan dengan tema bahwa generasi yang cinta kepada Rasul itu dia buah hasil daripada peran ibu yang cerdas. Kira-kira begitu temanya. Jemaah sekalian yang berbahagia, ditanya, "Masya'nuka ya zauji?" Apa masalahmu wahai suamiku? Maka ini seorang lelaki yang dia sangat cinta kepada baginda Rasulullah, Talha bin Ubaidillah, menjawab, "Al-malul ladzi indi qad kathura wa ahammani." Harta yang aku miliki semakin banyak dan membuat aku menjadi bingung. Bu, kira-kira punya laki terus lagi kepuyengan gara-gara kebanyakan duit, enak apa kagak? Kalau ibu di posisi itu kira-kira nasihatnya bagaimana? Bagi saya, "Bang, lah jangan pakai bingung, mana duitnya buat saya sini?" Dibawa kemana? Waduh, mall. Dibawa ke toko emas, dibawa ke mall belanja, gampang, habisin, nyari itu susah, betul. Tapi menarik, ini perempuan yang karena dia mempunyai satu frekuensi kepada suaminya. "Jangan kau bersedih suamiku, sedekahkan semuanya yang membuat engkau menjadi pusing." Waduh, kira-kira jamaah ada yang begitu ya? Tapi ini percikan dari keberkahan cinta kepada baginda Rasulullah. Ini belum seberapa. Saya sering menceritakan ini karena kisah nyata. Waktu saya ke Tarim, saya transit di Kairo, dan saya diajarkan betul tentang betapa untungnya mencintai baginda Rasulullah. Jemaah, begitu di Kairo saya ketemu seorang lelaki yang dia penampilannya sangat sederhana, pakai sarung serebet kalau bahasa Betawi. Saya juga serebet. Dia datang di Kairo, di transit, pada saat transit. Ini kisahnya kan. Dia tanya saya, "Ustadz mau kemana?" "Saya mau ke Tarim, mau nengokin anak saya yang lagi belajar." Saya balik tanya, "Antum mau kemana Ustadz?" Dia orang Gresik. Dia bilang, "Ustadz, saya mau ke Tarim." "Terus antum mau ngapain?" "Saya mau beli tanah di Tarim Ustadz." Itu belagu banget nih orang. Kalau kata Mandra, sombong amat. Saya ngelihat, saya orang Betawi, ngelihat mukanya begini, kagak ada potongan banyak duit. Kan kalau orang kaya mukanya kelihatan, kalau nggak kelihatan memedi. Rupanya dia jadi orang kaya udah kelamaan, jadi saruk. Kan yang rada petantang petenteng orang kaya baru. Ya betul ya, udah kebiasaan jadi orang kaya, saruk jadinya. Kalau yang baru jadi orang kaya habis usuran, apaan juga dibeli. Apalagi orang Betawi, "Maaf ya, pala lu dijual nggak? Gue bayarin dong." Orang Betawi saking kayanya pala orang mau dibayarin. Sombong. Jamaah sekalian yang berbahagia, tapi orang Betawi begitu, biar kata sombong ngangenin. Sombong lagi aja ya. Jemaah, saya kemudian nggak percaya di hati. Tapi berlalulah itu 10 hari di Tarim. Ini kisah nyata. Ketika pulang bareng lagi, saya tanya sama beliau, "Jadi Ustaz, beli tanahnya di Tarim?" Pulangin bareng lagi. Saya pun kita dalam di boarding kita ngobrol. Beliau bilang, "Saya sowan
Habib Umar bin Hafiz. Kata beliau, nanti saya mau istikharah. Waduh, nyebut Habib Umar, saya taslim. Bener berarti orang duitnya banyak. Gitu banyak. Akhirnya saya tanya ke beliau, antum punya wiridan apa? Ini yang kemudian nanti kita akan tarik. Kalau ibu bapaknya adalah orang-orang yang cerdas, cinta kepada Rasulullah, bukan cuma anaknya, bukan cuma cucunya, tapi 7 turunan sampai hari kiamat, bahkan dia nggak boleh anaknya mendapatkan kesusahan karena keberkahan pangkat baginda Rasulullah. Dan ada orang yang kayaknya cuma sampai 7 turunan, dan yang kesian keturunan ke-8. Lalu nasib. Lalu ngapa gue lihat di pojokan lagi sedih aja? Bukannya orang kaya, saya keturunan ke-8 Ustaz. Udah tinggal marah. Tapi ibu yang hadir di tempat ini bukan cuma 7 turunan sampai hari kiamat. Anaknya nggak boleh susah. Kita ngaji bab yakin, karena ini bukan wilayah akal. Kita duduk berjam-jam di tempat ini, wilayah cinta. Cinta itu wilayah hati, dan tidak disebut cinta kalau dia belum menjadi buta. Love is blind. Teman satu kelas S2. Jemaah, begitu kata Nabi dalam Sunan Abi Daud. Ente pengen mengukur cinta, lihat dia mau menjadi buta atau tidak. Hubbuka syai' yu'mi wa yusib. Itu sabda Nabi. Cintamu kepada sesuatu akan membutakan dan menjadi tuli. Jemaah, begitu juga yang terjadi kepada ibu, kepada anak-anaknya. Apaan aja rela dikerjain demi melihat anaknya bahagia, betul? Bahkan seorang ibu rela bertukar nyawa demi anak. Kalau anak sih nggak ada yang begitu. Jangan kata ampe orang tuanya disenangin gitu ya, asal jangan nyusahin aja. Tumben lu dateng bawa nasi uduk, habis makan nyarap, pengen nyarap bareng namanya. Nyarap bareng ujung-ujungnya ngomong minjem duit. Pantesan lu dateng segitu, mak girang, tetap girang. Lu kalau lagi susah nih, gua lagi ada nih, betul nggak? Kalau anak baru susah. Makanya ibu-ibu yang hadir di sini, anaknya pasti orang soleh. Nanti kita ngaji apa jaminannya? Siapa mereka yang 7 turunan bahkan sampai hari kiamat gak bakal susah? Jemaah, ketika akhirnya saya tanya sama dia, antum amalannya apa? Duit banyak banget. Dia bilang, Ustaz, saya nggak demen atau nggak kuat sholat malam, saya nggak kuat baca Al-Quran, saya nggak kuat puasa sunnah. Jemaah, tapi dia punya satu amalan yang dia bilang, semenjak saya ngamalkan ini, belum sampai saya ngucap Ustaz, semua udah keturutan. Dia punya pesantren di Gresik, kemudian dia pengen beli tanah di Tarim, karena nanti santrinya dipindahin yang udah lulus belajar di Tarim. Dia lulusan Akhof, dulu 6 tahun di Tarim. Saya tanya, amalannya apaan ya Ustaz? Kita lagi nungguin semua mukanya. Ustaz, teguh kualat kali ini ngerjain ibu mulu. Sekali-kali. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini kisah nyata, saya bertanggung jawabkan, saya ketemu sama orangnya, dan begitu dia mendapatkan keberlimpahan karunia, dan itu akan terjadi kepada ibu semuanya yang hadir di sini. Karena memang nanti kita akan tarik dalilnya di dalam Al-Quran. Ente mau yang gimana kalau punya cinta kepada baginda Rasulullah? Nggak ada yang perlu khawatirkan. Ketika dia bilang, Ustaz, saya setiap malam dari jam 12 sampai subuh itu rentang waktu, saya pilih waktu, saya kudu gelar sejadah, saya duduk baca sholawat kepada kanjeng Nabi 1000 kali. Bacaan sholawatnya paling pendek lagi, Bu. Sallallahu ala
sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Itu doang bacaannya 1000 kali, cuma nadanya nggak begitu. Kalau 1000 kali nadanya begitu, dohor kelarnya. Agak sempet masak, nggak sempet nyuci. Jemaah, dibaca salat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Nggak sampai 30 menit ya Ustaz. Kata dia nggak sampai 30 menit. Setelah itu udahan. Jemaah, saya ketemu sama orang yang dimanjakan. Orang nganggap ringan nih bab tentang sholawat. Kebanyakan bisanya ngeluh doang. Yang namanya sholawat, pada saat kau baca 1 kali, Allah bersolawat kepadamu 10 kali. Itu hadis Nabi. Apa bentuk sholawat Allah? Rahmatnya kepada hambanya. Apa definisi rahmat? Pertolongan Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah. Itu rahmat semuanya. Bahkan di dalam Al-Quran diperjelas bahwa dia Allah bersalawat kepada kalian. Kita yang ada di tempat ini, yang barusan baca salat Jibril, kalau dihitung dari tadi udah gak kehitung. Yang barusan aja kita baca salat Jibril, apa yang disampaikan oleh Allah perihal ibu-ibu yang ada di Majlis Salim Darun Nisa RPI ini. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Emang ini perihal siapa? Ini ayat tentang siapa? Kita buka tafsirnya, maka ini perihal umat Nabi Muhammad. Dia Allah bersalawat kepada umat Nabi Muhammad karena lisannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Jemaah, banyak orang pengen deket banget sama Bapak Wali Kota, pengen deket sama Bapak Gubernur, pengen deket sama Bapak Presiden. Ente yang ada di Darun Nisa nggak pantas punya kepengenan itu, karena Allah bersolawat dengan rahmat kepada kita karena kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Jemaah, dia yang ngatur segalanya, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang membuat hambanya menjadi kaya, dia yang membuat hambanya menjadi susah. Dan dia Allah tidak akan pernah menyusahkan umat dari Nabi Muhammad. Kita perlu bukti lagi dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini biar ibu tahu bahwa dahsyat betul kalau hadir di majlis maulid, anak-anak kita semuanya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ada seorang ibu yang baru ditinggal mati anak lelaki satu-satunya. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, malamnya dia mimpi anaknya datang dan sedang disiksa. Dia melihat anaknya sedang disiksa. Kan mimpi kata Nabi ada 3, Bu. Nih, kalau ketemu mimpi buruk Bu, pesan Nabi jangan ceritain ke siapa-siapa. Itu pesan Nabi. Itu takhwifus syaitan, teror dari syaitan. Jangan ceritain keburukan mimpi kita kepada siapapun. Bahkan disuruh bangun, wudu, sholat supaya terhindar dari impian itu. Paling kagak beludah ke sebelah kiri, cuman lihat ada laki apa kagak di sebelah kiri. Main beludah aja. maaf bang, mimpi buruk lo jangan begitu. Takhwifus syaitan, teror dari syaitan, jangan diceritain, telan aja. Bangun kemudian wudu, sholat. Yang kedua, hadisul qalb. Ini sabda Nabi, faktor kejiwaan.
Kalau bahasa Betawinya kesemsem dia. Misalnya dia lagi maulid, kemudian ngelihat sampingnya pakai gelang 30 gram, cincinnya 20 gram, malamnya mimpi diajak lakinya ke toko emas. Bang, kita ngimpi diajak abang ke toko emas, artinya apaan ya bang? Kalau kata lakinya, dia orang ngaji juga dulu. Tadi pagi lu ngeliat orang pakai emas ya? Lu kesemsem namanya. Yang ketiga, busyra minallah, kabar dari Allah, terutama mimpi mereka yang telah mati. Ini jangan dianggap kosong. Ada seorang ibu, ra'atun waladaha ba'da mautihi yu'adzabu fahasinat lidzalika wa bakat. Bermimpi seorang ibu melihat anak lelakinya yang sudah mati sedang disiksa. Fahasinat lidzalika wa bakat. Bersedih itu ibu dan menangis. Ibu yang mana sanggup nahan air mata melihat anaknya susah, padahal dalam impiannya dia bangun nangis. Seorang ibu yang bahkan Sayyidah Aisyah kebingungan karena kedatangan seorang ibu dengan dua putrinya minta makan, dikasih masing-masing satu butir kurma, dimakan itu masing-masing oleh anaknya. Ibunya mau makan, anaknya nangis, nggak jadi dia makan, dibelah dua dibagi buat anaknya. Tuh ibu, dia punya kasih sayang tidak ada berbatas, nggak ada. Saking sayangnya sepanjang masa, bahkan anaknya sudah meninggal dunia, bermimpi dia sedih dan menangis. Tapi yang menarik dalam kitab itu diceritakan, nanti kita ambil hikmahnya. Summa ra'athu ba'da dzalika wa huwa fin nuri war rahmati. Kemudian mimpi lagi besoknya melihat anaknya dibungkus cahaya dan kasih sayang Allah. Fasa'alathu, maka ibunya bertanya dalam impian itu, apa yang membuat engkau berubah keadaan? Maka dia bercerita, marra rajulun bil maqbar thumma shalla 'ala an-nabi marratan wahidatan wa ahda thawabaha lil amwat. Ada lewat seorang laki-laki, ibuku, di mana aku dikuburkan, dia baca salawat satu kali dan kemudian dia hadiahkan pahala salawat buat orang yang udah mati yang di kuburan. Semuanya yang lagi disiksa dibebaskan dari siksaan. Bayangkan jemaah, itu satu salawat orang yang hidup, yang udah mati di dalam kuburan disiksa, dibebaskan. Mana ada siksaan yang lebih berat dalam kehidupan dunia dibanding dengan siksaan di alam kubur? Gak ada. Kita sesusah-susahnya di dunia gak pernah namanya digencet, gak pernah namanya dihimpit. Ibu tahu, pada saat ada penggalian kuburan mau dipindahin, kenapa tulang belulang kumpulnya di tengah? Padahal kudunya kalau dia habis dimakan oleh tanah, maka tulang belulangnya rapi berjejer. Kenapa dia kemudian ngumpul di tengah? Karena digencet dari kiri dan kanan, dari atas dan bawah. Tapi segitu mengerikannya, dia tidak boleh mengenai orang yang dikirimin pahala sholawat. Dia kagak baca, tapi kedahsyatan sholawat menghilangkan bencana. Bagaimana buat kita yang baca sholawat? Maka ibu, orang-orang yang cerdas, orang tua yang peduli kepada anaknya, dia akan cinta kepada baginda Rasulullah karena cintanya akan memancar kepada anak keturunannya. Ini yang sedang kita ikhtiarkan. Imam Ghazali menarik ketika menganalisa dalam kitab Munkasyafatul Qulub. Beliau menganalisa, ada yang pernah umrah, pernah haji, banyak pastinya. Merhatiin nggak burung dara yang ada di kota Mekah? Burung dara kalau bahasa Betawinya, kalau bahasa Indonesia burung merpati. Itu kan warnanya hampir sama semua ya Bu. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa burung merpati yang ada di kota Mekah adalah keturunan dari sepasang
burung merpati yang bertelur di mulut gua Jabal Thur saat Nabi bersembunyi. Dia bertelur tuh di sana, kan begitu yang kita tahu. Karena cinta ngejagain baginda Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. 1400 sudah berlalu, anak keturunannya Raja Saudi dia ganti berkali-kali, bengis, marah dan menghukum dengan mudah bila ada yang berbeda. Tapi buat burung merpati dia nggak berani melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dijagain sama Allah. Mendingan beli alat pembersihnya. Itu kan burung banyak banget tuh. Saya pernah, orang lagi usil, burung banyak begini, maaf ya, kotorannya kagak ada itu dia. Iya betul. Kita belum sampai mingkem, kita diberakin. Lu sih sekata-katanya di Mekah, mana kita udah di dalam. Usir aja, usir. Tapi memang susah kita menemukannya, saking takjub. Kata Imam Ghazali, itu nenek moyangnya adalah yang bertelur di mulut gua Jabal Thur, maka anak keturunannya dijamin tidak boleh mendapatkan kesusahan. Itu yang akan terjadi kepada anak-anak kita. Nggak boleh dia susah. Kita lihat dalilnya, surat Al-A'raf. Ibu, bapak, kalau kita punya cinta sama Nabi, maka kita bukan cuma dunia dapat jaminan, tapi juga di yaumil qiyamah. Ketika orang-orang Yahudi minta jaminan dari Allah supaya dapat kebahagiaan dunia akhirat, kan kalau orang cerdas jangan cuma dunia doang, akhirat juga kudu kita bahagia. Ini yang dilakukan oleh ibu-ibu cerdas sekarang. Ini kan wilayah karena kita beriman ada sesuatu yang kekal yang akan kita tempati nanti. Mudah-mudahan di surga semuanya. Ya lama duduk di tempat ini. Ada yang kakinya udah kesemutan, ada yang duduknya udah miring, ada yang belonjol. Ya. Oh, yang senderan di tembok sama di tiang mah enak. Jadi mudah-mudahan semua masuk surga sama temboknya sama tiangnya. Tapi kita nggak beranjak dari tempat ini. Ibu-ibu tuh nggak ada lawannya kalau cinta Nabi, nggak ada lawannya. Kalau majelis maulid laki-laki, ibu-ibu ada banyak banget. Banyak kan dia. Giliran majelis ibu-ibu, yang laki kagak boleh datang kecuali tertentu. Ekspresi cinta yang luar biasa. Karena memang setiap wanita dimanjakan betul sama baginda Rasulullah, dimanjakan betul sampai engkau ingin melihat lelaki terbaik di permukaan bumi yang sedang berjalan di permukaan bumi, maka ukurannya lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Paling baik di antara kalian yang paling cakep memperlakukan istrinya dan anaknya. Karena aku adalah yang terbaik memperlakukan istriku dan anakku. Coba buat ukuran ibu-ibu, pengen melihat lelaki terbaik, lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Bahkan dalam Al-Quran lebih dahsyat lagi. Ibu-ibu, ini kita punya istri, jangan kata dia solehahnya, dia cemberutnya masih banyak kebaikan pada diri dia. Saya ngomong begini kagak berani kalau di depan bini saya, ngeri lampunya tambah banyak. Ini berhubung kagak ada bini kita. Coba apa yang kau pahami ketika Allah pesan di dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini kan perihal istri. Dipesan langsung di dalam Al-Quran oleh Allah, pergaulilah istrimu dengan baik, maka jika kau mendapati sesuatu yang kau tak suka pada mereka. Cemberut kan, kalau bini cemberut kayak langit mau runtuh. Iya, makanya saya kalau khutbah dan kebanyakan ustadz hari Jumat bini cemberut pagi-pagi, kita batalin, kita khutbah.
Ganti yang lain aja, gua ngeri ntar gua curhat khutbahnya. Ibu bener bu. Jadi kalau ada bini cuma, aduh, di depannya doang kita tegar, di hati mah kepikiran. Jangan kata saya, ibu, di Mesir tuh ada wali namanya Tuan Syekh Daqiqil Eid. Itu wali disebut Tuan Syekh Daqiqil Eid karena lagi ceramah dia keingetan pesan bininya. Jadi begitu hari raya bininya pesen, jangan lupa beli tepung daki, wali, jangan lupa beli tepung, jangan lupa beli tepung. Giliran dia khutbah Idul Fitri, jamaah dinasihatin pulang sholat jangan lupa beli tepung. Coba lihat tuh wali ampun sama perempuan, apalagi kita yang cuma ustaz. Siapa yang gak kenal dengan Imam Syaroni? Imam Syaroni yang sekarang kita Mizanul Kubra. Syaroni. Orang jam sampai 11 miliar belagu banget ya. Jam kalau 11 miliar bagaimana bu? Itu Syaroni itu ya. Ayo aja lu katain orang tolol habis deh. Ibu inget aja. Kita lagi ngomong bener diplesetin ke Syaroni. Tapi ibu kok sebel gitu. Syaroni nggak tahu aja ijazah dia nemu. Jalan-jalannya Allah buka ngatain orang tolong, nggak tahu dia tolol banget. Mulai-mulain aja lagi dah. Imam Syaroni ini beneran Imam Syaroni. Yang ngarang kitab Mizanul Kubra, yang ngarang kitab Tanbihul Muftarin. Wah itu futuhnya, futuh orang alim, tapi mendapatkan futuh dari Tuan Syekh Imam Ali Al-Khawas. Ceritanya unik. Satu waktu beliau pulang telat, kemudian begitu di rumah dia melihat istrinya sedang cemberut. Dia berkata, apa yang harus kulakukan supaya raut wajahmu berubah menjadi indah? Ketemu nggak punya laki begitu. Tapi pulang udah kesel, cemberut, nggak taunya galakan laki. Laki dari mana-mana bukannya senyum, wah galakan dia, padahal dia punya salah. Emang kalau orang Betawi, saya dulu waktu nikah dipesen, kalau jadi suami ini rahasia laki bu. Saya dinasihatin sama saya punya mamam, jurusnya cuma 2 kalau berumah tangga. Kalau kira-kira lu lagi salah, cuma 2 jurus yang boleh lu pakai. Pertama, lu diem aja, lu nyerah, biarin diapain aja, biarin. Pasrah, diem aja. Tapi ada yang lebih keren, ilmu kedua, lu punya salah, sebelum dia marah, lu marah duluan. Pulang kita udah kemalaman, buka pintu gedor-gedor, lama banget buka pintu, kagak jadi ngomel yang di dalam. Udah galakan dia. Ini orang Betawi dulu ngajarin, cuman saya belum pernah pakai bu, saya belum pernah pakai. Jamaah sampai mana gua tadi cerita tuh? Syaroni. Imam Syaroni itu kalau pulang dia melihat suami cemberut, dia bertanya itu apa yang diminta oleh istrinya. Gendong aku di punggungmu, minta digemblok. Konotan banget minta digemblok. Tapi demi itu satu malam terlewat dengan kebahagiaan, tidak ada kegelisahan. Lama kok saya pernah bawa mobil itu kepikiran bini sampai salah jalan. Kita pulang mau berangkat itu mau pergi, jadi gue cerita gue dicemberutin dah. Biarin dah udah keceplosan ya. Jangan bilang mempo saya. Ini cesan po saya masalahnya. Iya betul Pak Haji, salah jalan gara-gara itu. Makanya kalau orang yang tukang ngomelin laki, biasanya lakinya umurnya pendek. Melin kerja naik motor lama
ngelamun yang listrik kita pakai. Ribu, ini mah bukan curhat, ini memang beneran. Biar kata gagah, kalau udah bini ngomel kepikiran kita, kesianan. Kenapa Imam Sya'rani sampai begitu dituruti? Ya kalau cuma begitu doang sih enak, cuman kalau kita udah tua, lu laku apaan kita digeblok. Kalau ngantin baru mendingan lah, anak udah 4 lagi minta digeblok. Tapi Imam Sya'rani melakukannya. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Dia ke pasar, ada Tuan Syekh Ali Al-Khawas, matanya buta, dan berkata, wahai kudanya Zainab. Wah, kok di sini Zainab? Dia tahu, padahal gua di dalam rumah kagak dia melihat. Semenjak itu menjadi guru futuhnya. Saya ingin menceritakan tentang sesuatu yang sangat nyambung antara yang ibu lakukan kepada anak-anaknya kelak. Siapa yang tidak kenal dengan Maryam? Apa yang dilakukan oleh ibunya? Karena memang penentu. Saya ngerasain betul dapat berkah dari ibu saya. Ngerasain betul, karena dulu masih kecil kita suka diajak ke pengajian, diajak dituntut. Umur saya waktu itu masih SD, tapi diajak ngaji. Emang perempuan, dia saking sibuknya nggak mau ketinggalan ngaji, nggak mau juga ada kayak terlantar, kita diajak. Sekarang kita di depan ibu-ibu mulu. Dari kecil diajak ke majelis salim ibu-ibu, sekarang di depan ibu-ibu. Tapi itu berkahnya. Kalau dulu ada yang namanya air ratib, ada air yasin fadilah, ada air yang disebut air nisfu. Air nisfu diminumin kita, emak kita bawa. Dulu begitu kan. Kalau sekarang udah rada jarang. Tapi dulu diminumin atu-atu. Emak kita yang minumin, yang kemudian itu masuk ke dalam darah daging kita, meresap. Tuh lihat, seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, dikawal anaknya, jangan sampai kesusahan dunia akhirat. Jemaah, apa yang kemudian terjadi ketika kita menjadi orang yang mengikuti cinta kepada baginda Rasulullah SAW? Dibuat ibu yang hadir di sini adalah, saya yakinkan semua keturunannya mulia dunia akhirat. Apalagi kalau demen baca sholawat 1000 kali, karena memang itu yang perlu kita kawal. Ibunya Maryam, pada saat dia melahirkan anak perempuan, apa yang buru-buru dilakukan? Dia bilang bahwa ini sammaituha Maryam wa inni mu'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu kan diceritain sama Allah dalam Al-Quran. Ini Ustazah Bahia saat ini biar kita 5 menit lagi boleh? Ngeri ada singa podium. Kita jemaah sekalian yang berbahagia, ini perihal kita yang disebut bahagia dunia akhirat. Ini saya perlu sampaikan. Jadi bukan cuma dunia, tapi emang perlu dihadirkan keyakinannya. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah, law sallallahu lil abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Seandainya Allah bersolawat kepada hambanya sekali aja sepanjang umur hidupnya tuh hamba, maka niscaya itu sudah mencukupi buat dia mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Lalu kemudian ditanya, wa kaifa bi asyri shalawatin fi kulli salatin yusallihal muslimu ala nabiyhi. Kalau satu kali udah kayak begitu, bagaimana dengan 10 sholawat yang Allah berikan kepada hambanya yang bersolawat kepada kanjeng Nabi? Dari satu sholawat yang dia baca kepada kanjeng Nabi, fa kaifa bi asyri shalawatin fi kulli salatin
yusallihal muslimu ala nabiyhi. Ini yang kemudian saya sampaikan, kau tak perlu menundukkan wajah kepada mereka yang katanya kaya, yang katanya punya kedudukan. Tak perlu, karena kau punya sebuah status min ummati sayyidina Muhammad. Itu yang gak kebayar dengan umat manapun. Itu yang gak kebayar dengan siapapun yang katanya dia punya kedudukan. Kita punya derajat umat Nabi Muhammad. Ya Rabb, Allah bersolat sekali cukup, apalagi kemudian 10 kali. Sekarang kita lihat dalil Al-Qur'annya. Ketika orang-orang Yahudi minta ketetapan bahagia dunia akhirat, waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Qala adabi musibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Surat Al-A'raf 156. Jemaah, ini yang Allah ceritakan. Orang-orang Yahudi bercerita di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah, minta supaya dijamin bahagia dunia akhirat. Kan kita suka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pagi ini kau telah masuk ke dalam jaminan itu. Tidak boleh susah dunia akhirat. La raiba fi, nggak ada keraguan di dalam Al-Quran. Mereka meminta, ya Allah, tetapkan buat kami bahagia dunia dan akhirat. Kami bertaubat kepadamu. Inna hudna ilaik. Tapi apa jawaban Allah? Qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Siksaanku akan kuberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan rahmatku luas atas setiap sesuatu. Salawat dari Allah berupa rahmat. Itu poin pertama. Yang kedua, Allah sampaikan fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yutuna zakah walladina hum biayatina yu'minun. Masih kurang jelas ini. Masuk nggak kita kepada orang yang bertakwa? Masuk nggak kita kepada orang yang bayar zakat? Masuk nggak kita kepada orang yang beriman kepada ayat Al-Quran? Diperjelas ayat lanjutannya, siapa mereka? Dan ternyata jamaah Majlis Taklim Darun Nisa masuk ke dalamnya semuanya. Amin. Jamaah, kita akan sepakat begitu saya bacakan ayatnya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Lihat, ini perihal kita. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yang namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Jemaah, kalau kita buka tafsirnya, kita akan lebih tercengang lagi dengan jaminan buat kita yang ada di sini. Kalau cinta sampai mati kepada Nabi, pasti husnul khotimah. Pasti. Karena tafsirnya ketika kita buka, Nabi diceritakan dalam tafsir itu jalan bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, dan ketemu dengan seorang ulama Yahudi lagi baca Taurat. Nabi kemudian tanya, hal tajidu fi kitabika dha sifati wa makhraji? Ente lihat nggak di kitab Taurat ente ada sifat-sifatku dan waktu diutusku diceritakan? Fayaqulu bi ra'sihi, dia kagak nyaut, saking dia lagi sedih karena di depannya ada anak lelakinya yang udah sekarat nggak sadar mau mati, anak laki atu-atunya. Itu dalam kitab tafsirnya. Fayaqulu bi ra'sihi, maka dia menjawab dengan kepalanya.
gue nanya serius dijawabnya cuman geleng doang. Gue nanya ini jawabnya cuman pakai pala doang jemaah. Tapi kemudian yang menarik, ini anak yang udah gak sadar bangun dan kemudian berkata, kami mendapatkan di dalam kitab Taurat dan Injil cerita sifatmu disampaikan ya Rasulullah, dan aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Summa mata. Habis itu dia mati. Jemaah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ini bapaknya usir. Nabi yang kemudian wa waliya kafanahu wa hannatahu wa shalla alaihi. Nabi mengkafannya, memakaikan minyak wangi, dan Nabi mensolatkan. Itu baru ngaku sekali sebagai umat Nabi Muhammad. Kayak begitu punya kedudukan. Bagaimana dengan kita yang berkali-kali, bahkan dari begitu lahir kita udah diajarin sama emak kita untuk mencintai baginda Rasulullah. Jemaah, lebih tegas lagi kemudian jaminan kita disampaikan di dalam Al-Quran. Falladzina amanu bihi. Ini ayat lanjutannya. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang kita lakukan pada hari ini karena iman kepada Nabi Yuna Muhammad. Falladzina amanu bihi, kita masuk dalam kriteria ini. Wa azzaruhu, dan mereka mengagungkan Nabi. Saya yakin ibu semuanya cinta sama anaknya, tapi kalau udah diundang sama baginda Rasulullah, cinta sama anak seperti apapun nggak pernah bisa mengalahkan cinta kepada baginda Rasulullah. Nah, aku sayang kepadamu, tapi ini undangan dari kanjeng Nabi. Dialah kekasih sejati yang tidak boleh dikalahkan oleh siapapun makhluk di permukaan bumi ini, termasuk Bapak Luna. Termasuk bapak, iya, termasuk suami kita, bu. Ibu nggak boleh melebihi cintanya dibanding cinta kepada baginda Rasulullah. Nabi bakalan nolongin di yaumil kiamat dengan syafaat. Kalau suami, jangan kata di akhirat, di dunia aja muyengin, yang muyengin. Kalau saya mah enggak beda. Gak beda. Tapi jemaah sekalian berbahagia, kita masuk ke dalamnya. Wa azzaru, dan mereka mengagungkan Nabi. Pakai seragam, mau murid, bikin baju baru, bikin seragam, mau murid. Jangan ente salahin orang yang sedang dirasuk rindu kepada Nabi. Mereka ingin tampil dengan pakaian terbaik karena yang dihadiri adalah kelahiran manusia terbaik. Hidup seragam baru. Ini dalil buat ustazah. Benar. Saya pakai baju baru. Karena memang ini kelahiran baginda Rasulullah. Lu mau ketemu menteri aja nyari baju yang cakep. Emang menteri sama Nabi tinggal mana? Iya, makanya kalau ustazah ajak bikin baju seragam baru, bikin. Apalagi pakai bayarnya 3 kali, ambil. Niatnya diajak mencintai baginda Rasulullah. Dulu para sahabat ninggalin harta semuanya demi menunjukkan cinta kepada Rasulullah. Tinggalin kota Mekah karena pengen nemenin baginda Rasulullah. Kita cuma pakai baju seragam. Pokoknya seragam semen beda. Sepakat ya saudara rumah ya. Iya sepakat. Jadi emang apalagi buat Nabi. Wa azzaru wa nasaru, dan mereka menolong Nabi. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah, dan mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi, yakni cahaya Al-Quran. Apa yang disampaikan? Ulaika humul muflihun. Nah, mereka adalah murid-muridnya Ustadz Muflih. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Pas banget gurunya Ustadz Muflih. Sengaja ini saya pilihkan, bila engkau telah beruntung, telah memperoleh kemenangan apa yang kau khawatirkan, kebahagiaan
selamanya, maka setelah itu cukuplah ceramahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.